sih komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Dalam simulasi 3 nama bakal calon presiden menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo menduduki paling puncak dengan angka 35,2%. Ya, hal ini tentu menjadikan semangat bagi para pendukung Ganjar Pranowo. Karena apa? Karena dalam survei sebelumnya, elektabilitas Ganjar Pranowo ini masih menempati posisi kedua. Nah, sedangkan elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan masing-masing berada di angka 33,2% dan 23,9%. Ya, seperti biasalah, elektabilitas Anies Baswedan ini selalu berada di posisi paling bawah. Kami di TPN mengintip hasil-hasil survei ini. Kami melakukan metode triangulasi lintas metode, di mana survei merupakan salah satu bahan yang kami pakai, lalu kami padukan misalnya dengan melakukan FGD di puluhan kota di Indonesia, langsung bertemu secara kualitatif. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Gelaran debat pertama calon presiden RI yang melibatkan 3 kandidat, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah usai. Selasa 12 Desember 2023 malam, debat pertama membahas isu mengenai pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Gelaran debat ini mendatangkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk tim pemenangan daerah atau TPD, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sekretaris Tim Pemenangan Daerah TPD Ganjar Pranowo Mahfud MD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno mengatakan, dirinya optimis aksi dan sikap yang ditunjukkan Ganjar Pranowo selama debat pertama bisa mendongkrak elektabilitasnya. Saya sendiri optimis kita bisa melihat sendiri bagaimana masing-masing calon presiden saling merespon dan menyanggah satu dengan lainnya, ujarnya. Nah, ia berkata terlihat dari cara mereka merespon, tampak sekali mana yang pikirannya siap, mana yang terbiasa berkata-kata dan berbuat, mana yang hanya kata-kata, mana yang berbuat tanpa alasan dan kata-kata. Kita melihat semuanya hari ini. Sementara itu, Ketua TPD Ganjar Mahfud, Agus Setiadi mengatakan ia yakin setiap pernyataan dan jawaban Ganjar saat debat Capres pertama membuat elektabilitasnya semakin melambung di masyarakat. Ia berkata, insya Allah elektabilitas Ganjar bisa naik. Kita lihat dan dengar jawabannya, begitu lugas, detail, dan mengena. Pak Ganjar begitu menguasai topik karena beliau pernah terjun di eksekutif dan legislatif. Sangat-sangat paham. Mantan Sekjen Kementerian Pertahanan RI itu juga menerangkan Mahfud MD sebagai pasangan Ganjar juga pasti memberikan banyak saran dan masukan kepada Ganjar sebelum pelaksanaan debat berlangsung. Ia berkata Pak Ganjar pasti mendapat saran dari Prof. Mahfud yang terkait topik debat mengenai hukum dan beliau juga berpengalaman di bidang yudikatif. Hal ini menjadi paket lengkap dan menunjukkan bahwa ia kompeten untuk memimpin bangsa dan negara ini nantinya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono meyakini yang disebut dalam survei Kompas akan bergeser mendukung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Tidak akan terjadi. Mardiono yakin masyarakat pendukung Jokowi akan mengalihkan dukungannya kepada Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo setelah melihat debat pertama. Ia berkata saya yakin bakal balik ke Pak Ganjar 99%. Yakin yang 1% adalah takdirnya Allah, kata Mardiono.
Selain itu, Mardiono juga ditanyai soal masih tingginya undecided voters atau responden yang belum menentukan pilihan dalam Litbang Kompas. Ia yakin setelah debat hari pertama, responden atau publik yang belum menentukan pilihan akan bergeser mendukung Ganjar. Namun, Mardiono tentunya akan melihat bagaimana jalannya debat Cawapres yang akan datang, yang bakal diikuti oleh Mahfud MD. Ia berkata tentu secara akumulatif nanti masyarakat akan memberikan kesimpulan untuk voters. Ya, kalau dilakukan pollingnya hari ini Pak Ganjar paling atas. Kita yakin akan bisa merebut polling suara yang belum menentukan pilihan. Gelaran debat pertama calon presiden RI yang melibatkan 3 kandidat, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah usai. Selasa 12 Desember 2023 malam, debat pertama membahas isu mengenai pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Gelaran debat ini mendatangkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk tim pemenangan daerah atau TPD, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sekretaris Tim Pemenangan Daerah TPD Ganjar Pranowo Mahfud MD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno mengatakan, dirinya optimis aksi dan sikap yang ditunjukkan Ganjar Pranowo selama debat pertama bisa mendongkrak elektabilitasnya. Saya sendiri optimis kita bisa melihat sendiri bagaimana masing-masing calon presiden saling merespon dan menyanggah satu dengan lainnya, ujarnya. Nah, ia berkata terlihat dari cara mereka merespon, tampak sekali mana yang pikirannya siap, mana yang terbiasa berkata-kata dan berbuat, mana yang hanya kata-kata, mana yang berbuat tanpa alasan dan kata-kata. Kita melihat semuanya hari ini. Sementara itu, Ketua TPD Ganjar Mahfud, Agus Setiadi mengatakan ia yakin setiap pernyataan dan jawaban Ganjar saat debat Capres pertama membuat elektabilitasnya semakin melambung di masyarakat. Ia berkata, insya Allah elektabilitas Ganjar bisa naik. Kita lihat dan dengar jawabannya, begitu lugas, detail, dan mengena. Pak Ganjar begitu menguasai topik karena beliau pernah terjun di eksekutif dan legislatif. Sangat-sangat paham. Mantan Sekjen Kementerian Pertahanan RI itu juga menerangkan Mahfud MD sebagai pasangan Ganjar juga pasti memberikan banyak saran dan masukan kepada Ganjar sebelum pelaksanaan debat berlangsung. Ia berkata Pak Ganjar pasti mendapat saran dari Prof. Mahfud yang terkait topik debat mengenai hukum dan beliau juga berpengalaman di bidang yudikatif. Hal ini menjadi paket lengkap dan menunjukkan bahwa ia kompeten untuk memimpin bangsa dan negara ini nantinya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Mardiono, meyakini yang disebut dalam survei Kompas akan bergeser mendukung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Tidak Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja